Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja serta puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita masih dapat diberikan kesehatan jasmani maupun rohani dan masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala hingga pada saat ini. Salawat beringkaikan salam mari kita haturkan juga kepada baginda junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Semoga dengan senantiasa kita bersalawat kepada beliau kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Pancasila, Bapak Dr. Muhammad Kaulan Karimah, SPDI MPD, dan teman-teman yang saya banggakan dan saya sayang. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka izinkan saya di sini untuk memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Munanda Andin, saya sebagai moderator serta presentator terakhir, dan Karvita Adha sebagai presentator pertama, Aliani Dewi Sabrina sebagai presentator kedua, Andila Sapitri sebagai presentator ketiga, Delima sebagai presentator keempat, serta Elisa Apriani sebagai presentator kelima. Langsung saja tanpa membuang-buang waktu, saya persilakan kepada Karvita Adha sebagai presentator pertama untuk memulai presentasi. Konsep Pancasila sebagai falsafah negara. 1. Pengertian sistem. Sistem adalah bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berhubungan, saling bekerja sama, dan saling berkaitan satu sama lain, dan beroperasi secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, sistem bukanlah yang berdiri sendiri dan tidak teratur, akan tetapi merupakan satu kesatuan yang mengandung keteraturan, keruntutan, atau kohesif yang masing-masing unsur itu bekerja sesuai dengan fungsinya untuk mencapai satu tujuan yang telah ditetapkan. Pancasila merupakan suatu sistem karena Pancasila mengandung berbagai unsur yang berbeda dan memiliki ragam perbedaan makna. Akan tetapi, dalam sila Pancasila membentuk suatu kesatuan, artinya sila-sila Pancasila tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan tertentu. Para pendiri negara Indonesia pada tahun 1945 menciptakan Pancasila dengan tujuan sebagai dasar negara, sebagai pedoman dalam berbangsa dan bernegara, serta sebagai moral bangsa. Dapat disimpulkan bahwa sistem adalah satu kesatuan utuh yang terdiri dari beberapa unsur maupun bagian saling terkait, saling berhubungan, saling bekerja sama dalam mencapai tujuan. 2. Pengertian filsafat. Secara etimologi atau arti kata, filsafat berasal dari kata Yunani yaitu filosofia yang terdiri dari dua suku kata. Pertama, dari kata kerja philein yang berarti mencintai atau philia yang berarti cinta, dan kedua, kata sophia yang berarti kearifan. Dari kata tersebut, lahirlah kata Inggris yaitu filosofi yang diartikan dengan cinta kearifan. Sementara orang yang pertama menggunakan istilah filosofia adalah Pythagoras. Saat itu ia ditanya apakah ia seorang yang arif, lalu Pythagoras menyebut dirinya dengan philosophos yang berarti pecinta kearifan. Perbedaan filsafat dengan ilmu pengetahuan adalah antara lain bahwa pengetahuan dalam mengkaji sesuatu itu dimulai dari ketidaktahuan hingga menjadi tahu. Tapi filsafat lebih dari itu, dia membicarakannya sampai kepada hakikat segala sesuatu tersebut. Sehingga filsafat merupakan ilmu pengetahuan, namun cakupan ilmu pengetahuan dan filsafat itu berbeda. Filsafat mempunyai cakupan yang lebih luas, setiap orang bebas memandang filsafat dari manapun. Filsafat lebih bersifat teoritis dan abstrak, yaitu cara berpikir dan memandang realita dengan sedalam-dalamnya untuk memperoleh kebenaran, sehingga filsafat dapat menjadi sarana untuk berpikir lebih jauh dan mendalam daripada sekadar mengandalkan atau percaya pada opini yang ada di masyarakat. 3. Pancasila sebagai sistem filsafat, bangsa dan negara. Mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat? Ada beberapa alasan yang dapat ditunjukkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, dalam sidang BPU PKI 1 Juni 1945, Soekarno memberi judul pidatonya dengan nama Philosophies Groundslack daripada Indonesia Merdeka. Adapun pidatonya sebagai berikut. Paduka Tuan Ketua yang mulia, saya mengerti apa yang Ketua kehendaki. Paduka Tuan Ketua minta dasar, minta Philosophies Groundslack. Atau jika kita boleh memakai perkataan yang muluk-muluk, Paduka Tuan Ketua yang mulia minta suatu Weltanschauung di atas mana kita mendirikan negara Indonesia itu. Nur Bakri menjelaskan
bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Hasil perenungan itu semula dimaksudkan untuk merumuskan dasar negara yang akan merdeka. Selain itu, hasil perenungan tersebut merupakan suatu sistem filsafat karena telah memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Beberapa ciri-ciri berpikir kefilsafatan meliputi sistem filsafat harus bersifat koheren. Kemudian, sistem filsafat harus bersifat menyeluruh. Kemudian, sistem filsafat harus bersifat mendasar. Dan yang terakhir, sistem filsafat bersifat spekulatif. Kemudian, kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup. Hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat terletak pada yang pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Yang kedua, hakikat kemanusiaan adalah manusia monopluralis yang terdiri atas 3 monodualis, yaitu susunan kodrat atau jiwa dan raga, sifat kodrat atau makhluk individu dan sosial, kedudukan kodrat atau makhluk pribadi yang otonom dan makhluk Tuhan. Kemudian yang ketiga, hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air, yang dibedakan ke dalam 3 jenis, yaitu tanah air real, tanah air formal, dan tanah air mental. Kemudian yang keempat, ada hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah. Artinya, keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat, bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat minoritas. Kemudian yang terakhir, yang kelima, hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komunitarif. B. Pentingnya Pancasila sebagai falsafah negara. Manusia memerlukan filsafat karena ada 2 alasan, yaitu pertama, manusia telah memperoleh kekuatan yang besar dalam sains dan teknologi, telah mengembangkan bermacam-macam teknik untuk memperoleh ketentraman dan kenikmatan. Kedua, filsafat melalui kerjasama dengan disiplin ilmu lain memainkan peran yang sangat penting untuk membimbing manusia kepada keinginan-keinginan dan aspirasi mereka. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life sekaligus way of the thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Bahaya yang ditimbulkan oleh kehidupan modern dewasa ini adalah ketidakseimbangan antara cara bertindak dan cara berpikir sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan dan mental dari suatu bangsa. Pancasila menjadi moral kehidupan bangsa. Pancasila sebagai falsafah hidup menginginkan agar moral Pancasila menjadi moral kehidupan negara dalam arti menuntut penyelenggara dan penyelenggaraan negara menghargai dan menaati prinsip-prinsip moral atau etika politik. Sebagai konsekuensinya, negara tunduk kepada moral dan wajib mengamalkannya. Moral menjadi norma, tindakan, dan kebijaksanaan negara sehingga perlu dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Makna Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. Pancasila sebagai falsafah hidup, nilai-nilainya dijadikan dasar dan motivasi dalam segala sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam mencapai tujuan nasional. D. Potensi Pancasila sebagai falsafah dunia. Pancasila sebagai pandangan dunia yang dilahirkan oleh para The Founding Fathers Negara Republik Indonesia atau NRI sangat layak dikenalkan kepada seluruh dunia. Pancasila memiliki potensi sebagai pandangan dunia yang bersifat universal sekaligus unik dan khas Indonesia. Dari sisi nilai yang terkandung di dalamnya tersusun secara filosofis, historis sekaligus bersifat aksiomatik, yaitu Tuhan, manusia, persatuan, permusyawaratan atau demokrasi, dan keadilan sosial sebagai falsafah dan ideologi negara. Pancasila memenuhi persyaratan yang lengkap sebagai ideologi yang baik, yaitu aspek idealitas, aspek realitas, dan aspek fleksibilitas. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Pancasila memiliki potensi untuk menjadi ideologi atau falsafah oleh bangsa-bangsa di dunia. Sejalan dengan itu, dibutuhkan upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk membawa dan memperkenalkan Pancasila ke seluruh dunia.
baik melalui kajian akademik antara universitas di seluruh dunia maupun melalui kegiatan implementasi Pancasila dalam fora-fora pertemuan internasional. Nah, adapun kesimpulan yang bisa kita ambil dari pemaparan materi yang disampaikan oleh teman-teman saya tadi, yaitu filsafat adalah ilmu yang paling umum yang mengandung usaha mencari kebijaksanaan dan cinta akan kebijakan. Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat dalam arti produk, filsafat sebagai pandangan hidup, dan filsafat dalam arti praktis. Hal itu berarti Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia dimanapun mereka berada. Nah, baiklah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata ataupun tingkah laku yang kurang berkenan, saya mohon maaf mewakili teman-teman sekalian, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.